Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Wahyu Khairiatul Fatimah, NIM 0034. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan pengertian mengenai pelaksanaan kebijakan moneter ataupun goals kebijakan. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan pemerintah yang mana tujuan berfungsi untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar, yaitu untuk mengatasi ataupun mengurangi masalah ataupun krisis ekonomi yang hingga saat kini masih berlangsung. Dan di samping menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah juga meluruskan kembali bagaimana sejumlah kekeliruan mengenai pandangan seputar keuangan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia ataupun juga di belahan dunia sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yaitu semua terkait dengan masalah keuangan. Pertama, persoalan mata uang. Misalnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Karena pada dirinya sendiri nilainya itu tidak pernah stabil, karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Lalu kemudian kedua adalah kenyataan ternyata uang bukan hanya dijadikan alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan dalam bursa valuta asing dan ditarik keuntungan ataupun interest alias bunga ataupun riba. Padahal dalam Islam sendiri riba tidak diperbolehkan ataupun diharamkan. Kenapa bisa ditarik riba ataupun tarik bunga? Yaitu karena adanya transaksi peminjaman ataupun penyimpanan. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambahkan ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Ada dua golongan ataupun kebijakan moneter ini dijadikan menjadi dua golongan. Pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang mana dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ada banyaknya permintaan di masyarakat. Lalu keadaan seperti ini pada saat perekonomian mengalami resesi ataupun depresi. Kebijakan moneter ini juga disebut kebijakan longgar. Lalu kemudian ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan moneter dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat perekonomian sedang mengalami inflasi. Kebijakan ini juga disebut dengan kebijakan uang ketat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Himatul Aulia, NIM 0015. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Karisma tadi, yaitu mengenai tujuan dari kebijakan moneter atau goals kebijakan. Nah, pelaksanaan kebijakan moneter sendiri yaitu merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro secara umum yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas nilai mata uang. Nah, untuk mencapai kestabilan ini, maka suatu negara harus mempunyai kerangka kerja yang mengenangani tentang masalah ini. Nah, di dalam negara Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang melakukan amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menetapkan tentang kerangka kerja inflation targeting. Nah, kerangka kerja ini awalnya yaitu monetary targeting, yaitu tentang kebijakan yang mengatur tentang moneternya. Namun karena tidak tercapainya, maka kesulitan yang sangat besar untuk mencapai monetary targeting, maka diubah menjadi inflation targeting, yaitu terfokuskan kepada untuk mengurangi tingkat inflasinya. Nah, selain untuk menekan tingkat inflasi, kebijakan inflation targeting ini juga bisa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kestabilan nilai rupiah ini atau nilai mata uang ini sangat penting bagi suatu negara karena bisa untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian dalam pelaksanaan kebijakannya, Bank Indonesia yang ditunjuk atau yang merupakan sebagai Bank Indonesia yang ditunjuk sebagai bank sentral
bisa melakukan kerangka kebijakan moneter melalui suku bunga pasar uang antar bank atau PUAB sebagai sasaran dari operasionalnya. Nah, kebijakan moneter pada bank sentral ditujukan pada otoritas moneter yang bertujuan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi pada sektor real dan juga harga melalui transmisi di negaranya. Nah, mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia yaitu mengenai bukan hanya di Indonesia tapi di suatu negara, maksudnya di seluruh negara, yaitu mengenai suku bunga, kemudian agregat moneter, kredit, nilai tukar, harga aset serta ekspektasi. Nah, tujuan utama dari kebijakan moneter atau pelaksanaan kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, selain itu, kebijakan moneter juga memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan lainnya, yaitu untuk menjaga, menstabilkan serta memelihara nilai rupiah, di mana semuanya akan tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kemudian mengenai jumlah uang yang beredar ini, Bank Sentral yaitu Bank Indonesia dapat mempertahankan atau juga menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara, untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kestabilan harga-harga. Nah, sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan moneter sama dengan ekonomi makro lainnya, yaitu untuk mencapai kestabilan ekonomi, seperti halnya stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Namun, untuk mencapai pelaksanaan kebijakan moneter ini ada beberapa kesulitan-kesulitan. Yang pertama yaitu timbulnya trade-off antar variabel. Nah, timbulnya antar variabel ini jadi bentrok antar variabel satu dengan variabel lain sehingga menyebabkan kebijakan ini sulit dicapai. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan teknologi dan produktivitas negara juga belum seimbang. Jadi antara perkembangan teknologi yang begitu pesat dengan produktivitas suatu negara Indonesia itu belum seimbang, jadi menyebabkan pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia ini kurang maksimal atau masih belum maksimal. Kemudian yang ketiga ada tingkat inflasi yang tinggi. Nah, tingkat inflasi yang tinggi ini juga menyebabkan suatu negara atau Indonesia kesulitan untuk bisa mencapai pelaksanaan kebijakan moneter yang lebih baik seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tadi, yaitu sekarang mengenai instrumen-instrumen dari kebijakan moneter. Nah, pengertian dari instrumen kebijakan moneter sendiri itu merupakan suatu alat atau media pengendali kebijakan moneter yang dimiliki serta dapat digunakan oleh Bank Sentral Indonesia. Nah, untuk yang bertujuan untuk mempengaruhi sasaran operasionalnya. Kemudian untuk mencapai tujuan dari kebijakan moneter atau pelaksanaan kebijakan moneter, maka Bank Sentral atau Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu di mana operasi pasar terbuka adalah salah satu dari kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau juga bisa membeli surat berharga di pasar modal. Nah, yang kedua yaitu kebijakan diskonto atau discount policy. Nah, diskonto ini adalah kebijakan pemerintah yang dengan tujuan kebijakan pemerintah baik itu mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Nah, jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi batas kebutuhan yaitu melewati gejala inflasi, maka Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga ini, maka akan merangsang keinginan masyarakat untuk bisa menabung atau mendorong masyarakat untuk menabung
di bank-bank Indonesia, di bank-bank umum seperti itu. Kemudian yang ketiga ada giro wajib minimum atau biasanya disebut dengan cadangan wajib minimum. Nah, cadangan wajib minimum ini adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank umum untuk memelihara sejumlah alat-alat liquid atau reserves. Nah, reserves ini sebesar reserves ini adalah sebesar presentasi tertentu dari dana pihak ketiga atau orang yang menabung. Nah, kemudian yang dapat dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Nah, kemudian yang keempat ada kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan bank sentral yang juga dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, kemudian serta surat surat atau juga edaran yang ditunjukkan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Nah, isi dari pengumuman serta pidato baik edaran di sini dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau juga melepaskan pinjaman. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Arif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang soal kebijakan. Sistem dan kehidupan moneter sudah pernah diterapkan pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, yaitu dengan melarang segala sesuatu yang membuat daya beli bergejolak dan ketidakstabilan nilai uang, mengimbau para masyarakat untuk menginvestasikan uangnya, serta melarang masyarakat untuk menggabungkan uangnya, serta melakukan penyatuan moneter dengan cara mencetak dirham yang sesuai dengan ketentuan Islam. Kebijakan moneter Islam adalah kebijakan yang efisien dan adil, serta tidak berdasarkan kepada asas suku bank dan sangat berkaitan dengan sektor real. Kemudian hasilnya adalah pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Ada beberapa hal yang dilarang oleh kebijakan moneter Islam. Yang pertama, permintaan yang tidak real, penimbunan mata uang, transaksi talakil rukban, transaksi tidak tunai tanpa adanya barang, dan yang terakhir riba. Dalam manajemen moneter Islam, untuk mencapai sebuah kestabilan ekonomi, maka harus mengikuti pedoman. Ada dua pedoman. Yang pertama, uang sebagai investasi yang produktif, maksudnya agar masyarakat bisa menginvestasikan uangnya supaya tidak menyimpannya saja, dan untuk semua kalangan untuk mendistribusikan hartanya agar terjadi kesetaraan sosial masyarakat dan juga untuk kepentingan spekulasi. Lalu yang kedua, permintaan uang. Permintaan uang dalam moneter Islam biasanya menggunakan tiga instrumen penting, yaitu value judgment. Yang kedua, menciptakan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Lalu yang ketiga, menggunakan mekanisme bagi hasil. Secara mendasar ada beberapa kebijakan moneter yang sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebijakan dorongan moral, yaitu kebijakan untuk bank umum agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Lalu yang kedua, korduasan dalam kurung pigmen kebaikan, yaitu sebuah kebijakan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah dengan tujuan untuk membantu nasabah tersebut. Lalu yang ketiga, reserve ratio, yaitu sebuah kontrol terhadap bank sentral dalam menentukan persentase simpanan di bank. Lalu yang keempat, refinance ratio, yaitu sebuah kebijakan tentang proporsi pinjaman yang bebas bunga. Lalu yang kelima, government instrument certificate, yaitu kegiatan operasi pasar terbuka untuk pengendalian moneter yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan bagi hasil dan pengumpulan dana melalui penerbitan sekuritas kepada para investor. Mungkin sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.